2024 yang akan jatuh nanti pada tanggal 9 Desember tahun 2024. Sebagai bentuk partisipasi dalam menyambut Hakordia tahun 2024, maka perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat selaku juga komunitas pembelajar akuntansi forensik dan juga investigasi menggelar kegiatan Bentang Citya Akordia 2024 yang pada hari ini giliran dilaksanakan di perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran atau awareness dari seluruh stakeholder dari kita semua akan urgensi pembangunan budaya anti korupsi yang terintegrasi dengan mengkombinasikan aspek edukatif dan juga aspek perbaikan sistem. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abun Hasbullah, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat, yang telah berkenan hadir sebagai narasumber atau sebagai naracitya, dan juga Pak Hasanuddin ya dari perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat yang juga nanti akan berbagi ilmu dan juga nanti akan sharing dan juga nanti ada diskusi dengan kita semua. Terima kasih juga kami mengucapkan kepada seluruh peserta yang telah berkenan hadir, baik secara langsung di kantor perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat maupun yang hadir secara daring. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah memberantas korupsi, mengupas realita, membuka asa. Hal ini berangkat dari kondisi antara lain masih rendahnya skor indeks persepsi ya korupsi atau IPK di Indonesia yang dikeluarkan oleh Masyarakat Transparansi Internasional atau Transparansi Internasional, di mana skor IPK Indonesia tahun 2023 ini mengalami stagnasi dari tahun 2022, yaitu pada angka 34 untuk skala 0 sampai dengan 100. Dan angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021, di mana IPK Indonesia tahun 2021 mencapai skor 38. Kemudian juga secara peringkat, ini peringkat IPK Indonesia merosot dari peringkat 110 pada tahun 2022 menjadi peringkat 115 pada tahun 2023. Hal tersebut mengindikasikan bahwa strategi pemberantasan korupsi di era sekarang ini juga masih jalan di tempat dan belum mencapai yang kita harapkan bersama. Kemudian selain itu, indeks atau ukuran yang dapat juga dijadikan sebagai acuan untuk menilai tingkat kerawanan terjadinya korupsi adalah Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, di mana berdasarkan hasil survei BPS pada tahun 2023 menunjukkan bahwa IPAK Indonesia ini juga masih rendah, di mana skornya sekitar 3,93 dari skala 0 sampai dengan 5. Perolehan tersebut mengalami penurunan sebesar 0,01 poin dibandingkan capaian tahun 2022. Kemudian terlebih lagi di skor IPAK ini sebesar 3,93 tersebut adalah capaian tersebut tidak mencapai target yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN tahun 2023, yakni sebesar 4,09. Kemudian pada lingkup yang lebih kecil, ini KPK juga melakukan penilaian terhadap tingkat pencegahan korupsi, khususnya tingkat pencegahan korupsi daerah melalui MCP atau Monitoring Center Prevention. Untuk di wilayah Papua Barat ini juga yang kebetulan ini terdiri dari 8 pemerintah daerah, ini diperoleh skor rata-rata MCP tahun 2023 sebesar 40 atau berada pada klaster atau zona skor antara 25 sampai dengan 49,9 atau masih dalam kategori kuning. Di Papua Barat ini skor atau nilai MCP bervariasi antar pemerintah daerah di wilayah Papua Barat ini. Jadi nilai MCP tertinggi ini diraih oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dengan skor sebesar 63. Ini yang paling besar skornya di Papua Barat. Kemudian berikutnya adalah pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 50. Kemudian pemerintah Kabupaten Fakfak sebesar 49. Pemerintah Kabupaten Manokwari ini 47. Kemudian pemerintah Kabupaten Teluk Gundama ini skornya 43. Kemudian Teluk Bintuni 28, kemudian pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan 27, dan terakhir adalah pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak ini sebesar 16.
Jadi melihat kondisi tersebut, maka kita berupaya untuk bagaimana membangun negeri ini supaya terbebas dari korupsi atau setidaknya bisa meminimalisir adanya korupsi. Karena membangun negeri dari bebas korupsi ini adalah suatu keniscayaan yang memerlukan adanya kolaborasi dan juga sinergi para pihak, termasuk juga oleh kita semua. Di sini dibutuhkan kebijakan-kebijakan para pimpinan mengenai pengendalian kecurangan atau korupsi yang menjadi acuan bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta perlunya menyediakan saluran-saluran pengaduan yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh APIP dalam membuktikan ada atau tidaknya penyimpangan yang perlu nantinya juga disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi pada kegiatan ini nanti kita akan sama-sama menyimak dan juga berdiskusi bagaimana upaya membangun negeri agar bebas dari korupsi, khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat. Kita akan mendengarkan nanti sharing dari para praktisi yang telah hadir bersama kita. Kita juga nanti berharap dari kegiatan ini akan ada pelajaran dan juga manfaat yang dapat kita petik dari kegiatan ini sehingga menjadi bekal ke depan untuk dalam kita melangkah khususnya dalam mengawal Indonesia ini bebas dari korupsi. Demikian mungkin pengantar dari saya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak narasumber dan juga kepada seluruh peserta atas kesediaannya untuk mengikuti dan juga menjadi narasumber pada kegiatan siang menjelang sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Lepot Setianto yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan sambutan pada sesi Bentang Citya edisi keempat pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak diskusi seru Bentang Citya edisi 4 yang akan disampaikan oleh Bapak Hasanuddin selaku naracitya, selaku praktisi anti korupsi, dan juga naracitya utama kita ada Bapak Abun Hasbullah Syambas selaku asisten pidana khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat dengan topik yang akan dibicarakan yaitu memberantas korupsi, mengupas realita, membuka asa. Terima kasih Pramu Citya ya. Sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, kita sapa dulu rekan-rekan kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu yang telah hadir di dalam jaringan ya. Apakah suara kami dengar dengan baik Bapak Ibu? Oke ya, kita lanjutkan ya. Ini pada sore ini atau siang menjelang sore ya kalau waktu Papua, waktu timur ya. Kalau di barat mungkin masih siang atau di tengah mungkin masih siang. Kalau kami di timur ini sudah menjelang sore ini di sini. Baik Bapak Ibu, selain dari yang peserta kita atau rekan-rekan kita di daring ya, di sini juga hadir bapak-bapak manajemen kami, semuanya lengkap di sini, rekan-rekan kami semua di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah hadir, di sini kita sudah datang ya, sudah bersama kita Bapak Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat, Bapak Abun. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik ya Pak ya, sehat ya Pak ya. Terus dia kami klarifikasi Pak. Enggak Pak, main-main Pak. Jadi Bapak Ibu mungkin kita memulai saja diskusi kita ya. Kalau terkait membahas masalah korupsi ini, apa yang ada di pikiran kita? Tentu sesuatu yang menurut saya sangat jelek ya, sangat-sangat yang tidak harus terjadi atau tidak harus dilakukan oleh seseorang perbuatan yang namanya korupsi ini ya Bapak ya. Nah, korupsi ini sendiri kita tahu bahwa akan berdampak pada masyarakat kita ya.
akan berdampak pada pembangunan kita dan banyak lain sebagainya. Di sini sebelum kita memulai lagi Pak, izin saya tanya dulu Pak, kalau Pak Abun sudah berapa lama Pak di Papua Barat Pak? Saya sekarang sudah 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan, berarti dari tahun berapa itu Pak? Saya masuk ke sini September 2022. 2022 ya Pak ya, oke, duluan setahun Pak dari saya Pak. Berarti mungkin banyak kasus-kasus yang sudah Bapak tangani ya? Kurang lebih selama saya di sini ada sekitar 25. 25-an ya, belum lagi mungkin kasus-kasus yang dari daerah, dari Kejari ya, yang masuk ke Bapak. Oh iya. Mungkin kan pasti Ini pasti hanya yang dibahas saya juga. tangani, yang 25 itu dari tahun 2022 Iya. sampai dengan saya sekarang ini ya kurang lebih sekitar ya 25 perkara. Oke. Berarti Yang sudah putus dan yang sekarang lagi berjalan penyidikannya. ya, oke, Pak. Kalau misalnya kasus-kasus itu Pak, apakah semuanya dari pengaduan atau dari ini Pak, dari apa namanya, kita melakukan penyelidikan Pak? Oh. Ya. Kalau kita biasanya berdasarkan pengaduan masyarakat, terus kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan, Penyelidikan ya Pak ya. Iya. penyelidikan. Seterusnya kalau memang cukup bukti untuk dinaikkan ke penyidikan, Ya. nah selanjutnya kita tetapkan tersangka, ya selanjutnya diproses sampai pengadilan. Kalau dari tahun ke tahun Pak, Bapak tadi dari tahun 2022 ya Pak, ya. Tahun 2022 ke tahun 2023, apakah mengalami peningkatan atau turun atau bagaimana kondisinya Pak? Kondisinya meningkat ya, Wah. kalau yang kita tangani. Iya. Tambah meningkat ya Pak ya? Ya, Berarti semakin menjadi-jadi mungkin ya Pak ya? Atau gimana Pak? Atau mungkin bisa memang dibilang menjadi-jadi, nggak bisa juga ya. Iya. Cuma mungkin dari pihak kami lah yang menggali begitu dalam Iya. sehingga terjadi di mana-mana kan gitu. Iya, mungkin selama ini ya tidak tersentuh kan Tidak tidak ya, Pak. tersentuh karena Kejaksaan Tinggi Papua Barat sendiri kan baru berdiri tahun 2020. Oh, 2020 baru Iya. ada ya Pak. Ya? Dan personil memang sangat terbatas. Sangat terbatas. Oke, kalau misalnya dari tahun 2002 ke 2003 itu modus operandinya apa saja Pak? Mungkin Pak kira-kira. Karena di sini Pak, izin ya Pak ya, saya informasikan bahwa saya mengutip dari data ya Pak ya, bahwa modus operandi yang paling besar itu fiktif. Nah, apakah begitu kira-kira di sini Pak? Kalau Ya. di sini bagaimana Pak modus operandinya? Jadi kalau pada saat saya tahun 2002 pertama saya datang ke sini, saya nangani perkara yang lagi berjalan, diantaranya perkara Bank Papua. Oh, Bank Papua ya Pak. Bank Papua, terus Bulog. Nah, kalau Bank Papua ini banyak tip, misalkan kredit perumahan. Kredit perumahan. Nah, jadi rumahnya belum ada, kreditnya sudah berjalan. Gitu. Sementara perjanjiannya itu bahwa rumah itu harus ada dulu, Harus ada dulu ya Pak. baru Kredit bisa diakadkan. diakadkan. Iya. Berarti apa Ya. itu termasuk fiktif juga ya Pak ya? Fiktif. Fiktif Karena ya, memang Pak, tidak ya? ada akhirnya. Iya. Jadi asal-asalan. Oke. Kalau misalnya terkait ini Pak, kalau yang terkait masalah penyalahgunaan anggaran atau laporan fiktif ada juga terjadi di sini Pak. Yang terkait ini kalau penyalahgunaan anggaran misalnya atau kasus-kasus terkait laporan fiktif ada juga ditangani. Ada. Ada juga ya. Ada. Pak, ya? Oke. Seperti yang terakhir mungkin ini lagi tinggal tuntutan yang terjadi di Nakerstrand. Nakerstrand ya. Ya. Pak, ya. Salah satunya tunjangan jabatan itu sudah dibayarkan, dimintakan kembali. Oke. Jadi double. Kan? Ya.
Kalau ini Pak, kira-kira menurut Bapak selama tahun 2002, 2003 itu apa kira-kira penyebabnya Pak? Kira-kira kok terjadi korupsi makin meningkat malah Pak? Apa kira-kira penyebab korupsi? Penyebabnya apakah memang karena faktor geografis di sini ya Pak ya? Atau faktor sosial atau kelembagaannya memang yang mungkin tidak mapan dalam mengelola risiko terkait korupsi ini Pak? Jadi tadi ini udah ada saya catatkan sebagian Iya Pak. bahwa memang penyebab utama tingginya tingkat korupsi di Papua Barat ini yang pertama rendahnya pemahaman atas pengelolaan keuangan daerah dan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Iya, Faktor sosial seperti tanah ulayat betul, betul. yang mempengaruhi berkembangnya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi hampir setiap lokasi Mm-mm. yang membutuhkan tanah Ya. udah dibebaskan, nanti tidak lagi wilayahnya. Betul Jadi Pak. Ya, karena di sini kan memang agak khusus ya. sukunya di sini itu kan Ya, kadang sudah dibayar. Oh ini zamannya si An, zaman si An. ya, ya. Orang udah membangun, akhirnya digugat, kan gitu. Iya, iya. Jadi Tegas. pemahaman kadang sudah sertifikat pun Mm-mm. masih Masih. bisa dikalahkan. Sebetulnya kalau sudah sertifikat, Ya. harusnya kan udah mempunyai kekuatan yang kuat. Betul, betul. Tapi ada lagi nanti, belum adanya apa itu Ya. semacam pelepasan adat. Nah itu yang menjadi masalah. Betul. Makanya sekarang kemarin kalau nggak salah saya sudah minta dengan BPKP sendiri Ya. investigasi terhadap pengadaan tanah untuk Ya. ASN Betul, betul. kurang lebih sekitar 70 ya. 70 miliar ya Betul, kan. Pak. Betul Pak. Nah salah satunya itu. Bayangin aja itu dari 2011 sampai 2019 sampai Betul. sekarang uang sudah keluar tapi Prestasi. pemerintah daerah belum menguasai tanah. Memang kasusnya sudah masuk bukan Ya. kemarin sudah expose, tapi memang permintaannya investigasi ya Pak ya. Ya. Ini memang masih tahap koordinasi antara kita ya Pak ya. Ya. Antara BPKP Provinsi Papua Barat dengan Kejati Provinsi Papua Barat. Terus yang kedua itu Ya. faktor geografis juga. Geografis juga. Ya. Geografis ini antara tempat yang satu dengan yang lain itu kan berjauhan ya. Apalagi saya ini kan Aspitsus yang membawahi wilayahnya dua provinsi dan antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lain tidak bisa dilalui dengan jalan darat Pak. Betul, Harus betul. melakukan dengan pesawat kan. Pesawat, ya. Menempuh ke daerah tersebut kadang sangat rawan kan itu makanya mungkin merasa jauh dari jangkauan jadi mungkin pekerjaan ya asal-asalan. Betul, 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 Pak. Ya. Kami juga ada kasus itu Pak, malahan karena saking jauhnya mungkin tim kami perlu malam di tempat itu. Ya. Ya, terus baliknya itu nunggu situasi aman dulu Pak. Ya. Karena mungkin ada gerakan-gerakan, kata penyidik dari Polri-nya kita diam dulu. Ya. Baru nanti kita lanjut lagi. Karena gara-gara mungkin saking jauhnya itu jadi fiktif Pak. Padahal ya namanya barang sebesar itu fiktif pula lagi kan mudah sekali. Ya. Kalau misalnya kita lihat secara fisiknya. Mungkin kalau misalnya ini Pak, kalau terkait ini Pak, di sini kan Papua ini kan ada kekhususan ya Pak ya, terkait pengadaan barang dan jasa itu ya dia masih bisa melakukan pemilihan langsung Pak dia dengan dengan pagu dana sampai dengan 1 miliar ya Pak ya. Nah kalau terkait ini Pak, apakah ini juga bisa memberikan kesempatan, memberikan ruang terjadinya korupsi Pak? Kalau saya iya ya. Iya ya Pak. Karena selama ini kan lumayan besar ya untuk bisa dengan otsus yang ada di Papua Barat ini. Papua khususnya itu kan bisa penunjukan langsung 1 miliar. Betul Pak ya. Nah kebanyakan dari penunjukan langsung itu
Ini kan khusus OAP kalau nggak salah Betul, ya, betul Pak. Ya. orang asli Papua. Tapi kenyataannya kebanyakan itu dipindah tangankan. Jadi hanya sekedar mendapatkan fee, Pinjam nama Pak. Ya. pinjam nama. Dapat misalkan taruhlah dari 1 miliar itu dapatlah dia 100 juta. Ya, ya Pak. Memang terjadi. Ya, Pak. Itu jadi selama ini walaupun berapa banyak PL-nya, tapi tidak berjalan. Karena dikuasai oleh para kontraktor yang besar. Gitu. Ya, ya, Pak. Nah, harusnya, makanya saya kadang berpendapat dengan di kantor dipimpin. Kebetulan saya ini pernah jadi kepala kejaksaan negeri di Aceh. Di Aceh. Ya. Aceh dengan Papua ini kan sama, Pak. Betul, betul. Pak. Ada otsus Khususnya. khusus. Bedanya dengan di Aceh itu kalau nggak salah khusus orang GAM itu kalau nggak salah ini Pak ya, PL-nya itu 200 juta. Hampir sama ya, Pak ya. Iya, Dengan pengadaan barang jasa. 200 juta. Tapi di sana, di sini kan 1 miliar. Ya, betul sekali Pak. Tapi orang sana itu, konon di sana itu disebutkannya itu untuk kombatan. Kombatan itu pentolan-pentolan dulu gerakan Aceh Merdeka. Ya, ya. Nah, di sana mereka itu belajar, Pak. Sehingga dari 200 yang dari awal PL-PL itu berkembang menjadi kontraktor besar. Karena mereka mau dan kita fasilitasi. Ya, ya. Nah, kenapa di Papua Barat ini nggak bisa? Harusnya bisa. Karena setelah saya konsultasi dengan pemerintah daerah di sini, ternyata yang di PL-kan untuk OAP itu banyak. Betul, betul. Cuma kalau untuk memenuhi seluruh OAP mungkin nggak mungkin. Tapi beberapa ini tuh dari dinas-dinas itu banyak yang di PL-kan infonya. Cuma ya itu tadi, mungkin dijual ke orang lain juga. Yang jelas mungkin yang harusnya itu melakukan pembinaan terhadap kontraktor-kontraktor asli Papua ini. Nah, supaya digandeng dengan kontraktor-kontraktor besar untuk bisa sejajar dengan kontraktor lain. Berarti ini memang banyak terjadi yang pinjam daerah ini ya Pak. Ya? Banyak, Banyak sekali ya, banyak Pak, ya. sekali. Oke, oke. Kalau misalnya ini Pak, kemarin tuh bukan kemarin, tahun lalu Pak. Tahun lalu pernah kami Pak ditanya oleh KPK terkait ini Pak, apakah pagu pengadaan langsung ini atau penunjukan langsung ini bisa dinaikkan Pak? Karena ada aspirasi bahwa untuk penunjukan langsung di daerah Papua ini Pak akan dinaikkan menjadi sampai kalau 15M. Nah, jadi waktu itu KPK minta pendapat lah. Saya kebetulan waktu itu masih Pak Sarul Pak Perwas kami. Jadi karena beliau pindah, saya lah ditunjuk Pasan tolong dijawab. Oke, saya bilang, tapi koordinasi dulu sama Pak Eko waktu itu Pak. Pak Eko, ya oke kami konsepkan sama Bisma, terus kami kirim ke Pak Eko. Intinya kami tidak setuju Pak kalau sampai penunjukan di Papua ini sampai 15M. Mungkin tambah kacau mungkin ya Pak ya, kalau sampai 15M ya Pak ya. Atau gimana menurut Bapak Pak? Kalau saya iya. Karena kalau harusnya kan 1 miliar ini kan pekerjaannya kecil-kecil. Betul. Kayak misalkan ada yang bikin uret umum. Kan itu kan kayak bikin apa? Parit. Iya, Itu kan kerjaan mudah. iya betul. Harusnya. Kadang ini kan diborongin. Yang mau pajang mungkin ya. Pernah ada salah satu pengusaha, ini kenapa PL sampai 15 miliar. Ini punya siapa kok 1 miliar, 1 miliar. Oh ini punya ini warga sini, OPN. Oh pantas ya. Harusnya Iya, iya. ya kawan kita ini yang menjadi kota yang punya ini itu jadi backup, dibantu bagaimana cara penyusunan lapor, bagaimana cara pengerjaan, biar dia bisa mempertaruhkan berapa biaya yang keluar. Jadi kalau hanya dengan mudah pencairan di muka dikasih 100 juta ya mohon maaf kok. Ya habis dipakai mabuk-mabuk akhirnya ya dipalang-palang. Oh, sudah. Ya. Tapi kalau dibina, kenapa enggak? Kan pasti. Jadi dia bisa merasakan
bagaimana susahnya dia mencari duit dan bagaimana enaknya mendapatkan duit dengan keringat sendiri. Iya, Dan betul. kalau saya ya, Iya, betul. makanya saya dengan kawan-kawan di Pinsus, kenapa nih orang WAP itu? Coba datang ke kita, kita bina. Betul. Yuk kita ngumpul. Supaya bisa mandiri, Iya, Pak, bisa ya. mandiri. Ya, Gitu. setidaknya ada transfer knowledge lah dari Iya. mungkin para Iya. kontraktor yang bukan OAP ya Pak ya. Oke Pak. Kalau berikutnya, kalau dalam penegakan hukum di sini Pak, kira-kira apa kendala kita Pak dalam ini penegakan hukum di sini ya Pak, dalam terkait korupsi penegakan ya. ya. Kalau dalam penegakan hukum ya itu satu Pak, letak geografis Pak. Letak geografis Nah. Pak ya. Jadi kadang kita kan pekerjaannya bukan hanya di sekeliling tempat kantor kita Pak, Mm-mm. tapi seperti di Bintuni yang sekarang lagi hangat mungkin ya. Saya itu yang pekerjaan yang di Bintuni. Iya. Di Bintuni ini dari sini itu sampai ke Bintuni itu kurang lebih 8 jam. Betul Pak. Iya. Nah, itu salah satu. Jadi kita harus datang ke lokasi itu jauh. Terus para pekerja kalau kita panggil susah. Susah datangnya, Pak. Iya, iya. Kontraktor-kontraktor kan menghilang. Susah. Jadi surat-surat juga kan kita kadang di sini selalu berpikiran kita harus memanggil secara patut. Gitu. Ya kan? Iya. Nah, makanya kita tanya, secara patut itu yang bagaimana? Iya, iya. Ya, kita antarkan ke rumahnya, orang memang tidak ada. Betul. Kan gitu. Iya. Makanya kita luncurkan dengan pos juga tidak sampai. Iya. Karena berpindah-pindah tempat. Betul, betul. Jadi salah satu faktornya yang itu ya itu tadi Pak. Iya. Geografisnya, terus rasa tunduk dengan hukum tuh susah, Masih rendah ya Pak ya. masih rendah karena Iya. berpikirannya kalau saya datang takutnya saya kena, kan itu. Iya, iya Pak. Padahal kita itu kan sebelum menentukan tersangka, ya kan kita harus dapat dulu Iya. keterangannya. Betul. Ya. Itu diantaranya Pak. Oke, oke Pak. Kalau ini Pak, kalau terkait kebijakan pemerintah pusat maupun daerah Pak, terkait penanganan korupsi ini Pak. Contoh misalnya, kalau korupsi atau koruptor terbukti, misalnya dikasih hukuman yang sangat berat misalnya mungkin hukuman seumur hidup atau hukuman tembak atau gimana kira-kira Pak? Apakah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam memberantas korupsi ini memang sudah ada atau sudah nyata bisa dilaksanakan Pak? Ya kalau untuk di tingkat pusat ya, Ya. kalau lihat seperti sampai triliunan, ya memang udah cocok untuk diterapkan. Kalau masalah hukuman, ya, kami kan tergantung undang-undang Pak, kami hanya pelaksana. Oke. Ya. Yang membuat undang-undang sendiri kan Ya. pemerintah dan anggota Betul. dewan kan gitu Pak. Betul Pak. Iya karena memang kalau kita lihat kan korupsi semakin meningkat Pak. Ya. Pertama itu, kedua kan kejahatan korupsi ini kan termasuk extraordinary crime. Ya. Jadi apakah langkah-langkah kita selama ini sudah efektif untuk menangani itu Pak? Karena kalau misalnya tidak efektif tentu kita harus mencari langkah berikutnya Pak. Langkah yang bisa lebih efektif untuk membuat para pelaku atau yang akan melakukan itu mikir 1000 kali Pak. Waduh ini kalau misalnya saya melakukan ketahuan apa dipotong tangan kayak apa atau apalah kira-kira begitu Pak. Yang kita lihat padahal selama ini kan hukumannya kan dia korupsi tinggi tapi ya akhirnya ya kira-kira begitulah mungkin di berita Pak. Tapi tadi memang apakah memang sudah efektif atas itu Pak yang hukuman atau segala macam kepada koruptor ini Pak? Gimana harus saya jawab ya, karena kita kan udah tutup tinggi juga, tapi Iya. masih banyak juga
yang ini. Karena mungkin berpikir-pikir paling kami sekian. Iya, iya, Pak. Jadi Ya. dengan modal bertriliun-triliun, makanya harusnya ya itu tadi dengan dimiskinkan itulah Iya, salah iya, Pak. satunya. Iya, masih Itu. manusiawi lah ya, Pak, ya. Kalau Iya. misalnya semua harta bendanya disita, dimiskinkan, terus dia dijebloskan ke penjara. Iya. Mungkin kalau menurut saya itu lebih jauh lebih manusiawi dan lebih efektif, Pak. Tapi kalau untuk sekarang apakah itu sudah dilaksanakan apa belum, Pak? Kalau untuk di pusat mungkin udah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan, Dan ya, Pak, ya? kalau di kejaksaan semua itu sekarang kita itu mengejar sampai ke asetnya, walaupun udah dihukum, Iya, Pak. tetap kita kejar sampai aset-aset semua. Iya. Itu yang Itu. hasil korupsinya harus balik ke Harus. uang negara ya, Pak, Iya. ya. Kalau nggak balik ya cuma juga tetap masih rugi negara ya, Pak, ya. Jadi Tidak ada walaupun pemulihan sudah warga. beberapa tahun, Iya. kami menemukan bahwa ini adalah masih harta terpidana dan uang pengganti masih belum dikembalikan, tetap kita akan lakukan penyitaan, Pak, Oke. dan pelelangan nanti. Kalau menurut Bapak, Pak, kira-kira selama ini koordinasi antara APH ya, Pak, ya, APH di sini mungkin khususnya inilah dari kejaksaan ya, Pak, ya, sama APIP, mungkin sama kita juga, Pak. Apakah ini sudah Pak, sudah berjalan lancar, efektif atau bagaimana kira-kira kondisinya, Pak? Kalau untuk hubungan itu kan lancar, Pak. Lancar ya, Pak, ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah ya, Pak. Cuma yang menjadi kendala kami ini sekarang lagi menggalang untuk dengan inspektorat, Pak, dengan Inspektorat. APIP. Iya, iya, Pak. Karena gini, saya lihat selama ini APIP itu bergerak hanya atas perintah. Ya. Seharusnya sebelum kita bergerak, APIP ini inspektorat itu harus berjalan. Siap, siap, Pak. Ya. Malah yang terjadi sekarang ini, kami sudah masuk, inspektorat masuk. Justru inilah yang berbahaya. Betul. Gitu. Nah, harusnya kalau kita lagi melakukan penyidikan, seandainya dari pihak inspektorat sudah melakukan pemeriksaan, itulah yang terjadi koordinasi. Ya. Ini kejadian kemarin pada saat saya mogoi itu, kami udah nyatakan bahwa ini lagi penyelidikan dan kami melakukan ahli. Ya. Tanpa sepengetahuan kami, mereka melakukan pemeriksaan. Nah, sampai terbunyilah bahwa ini kerugiannya sekian, katanya harus dibalikan. Padahal ini lagi penyelidikan. Makanya saya panggil. Saya bilang jangan main. Ya, ya. Karena nanti seolah-olah dari saya total loss, ya, mereka menyatakan 2 miliar. Berarti Anda mau menghalang-halangi penyidikan. Pasal 21 berlaku buat saya. Oh enggak Pak. Kalau lain kali koordinasi kami tidak tahu. Masa tidak baca koran, tidak baca berita, kan gitu. Betul, Pak. Nah, jangan hanya mau menolong orang, tapi akhirnya Anda sendiri yang akan terjerat. Betul. Apa salahnya datang dulu ke kita? Ini yang makanya mungkin sekilas saya bahas yang mogoi ini, karena selama ini karena tidak ada efek jerah terhadap korupsi ini. Makanya kami sekarang dengan pimpinan Pak Kajati ini, saya kupas sampai ke akar-akar. Betul. Jadi dari mulai pelelangan, ini udah saya periksa semuanya. Kalau kemarin itu udah nyerepet-nyerepet, oh ini, kan gitu. Ya. Kalau sekarang, makanya kemarin mungkin di sini juga baru dengar juga, konsultan pengawas saya jadikan tersangka. Kok kenapa konsultan pengawas? Karena nggak ada konsultan pengawas, tidak akan terjadi pembayaran 100%. Nah, sementara konsultan pengawas ini, dia itu tender tersendiri, dibayar oleh negara. Serta dia tidak turun ke lapangan. Makanya begitu kami periksa, oh saya, oh udah tetapkan tersangka. Mungkin ini akan banyak di Mogok ini, makanya kami akan kupas per item gitu. Siapa ini yang bekerja sebetulnya? Dari mulai adanya bank garansi lah,
Kan nanti bank juga kami akan periksa. Orang pekerjaan baru 50%, kualitasnya pun nggak jelas, kan gitu. Kan 100%. Ada bank garansi, ternyata bank garansinya juga bodoh. Nggak dikerjakan. Setelah kita tes, ternyata kualitasnya harusnya 250K, ini cuma 100K. Berarti kan itu asal-asalan. Jauh sekali dari standar Jauh yang baik. sekali. Berarti apakah ini Pak, kalau misalnya yang begitu selain dari sana Pak, kalau menurut saya Pak ya, dia ikut serta Pak, karena dia kan menandatangani berita Oh iya. acara palsu ya Pak ya. Dia misalnya belum 100% dibuatnya oke lah 100%. Ya. Terus dalam pengawasannya tentu kan tidak berjalan Pak. Iya. Harusnya dia awasi K250 yang dipasang K100. Harusnya kan itu koridor dia atau domain dia atau tupoksi dia untuk mengawasi kualitas pekerjaan itu sesuai dengan yang disyaratkan. Yang jelas kan tupoksi kan nggak dijalankan. Yang Betul. namanya konsultan pengawas harusnya itu udah sesuai belum campurannya. Betul, Dia betul, Pak. sendiri yang harus menguji. Betul. Baru dilakukan. Ini kan enggak. Ya, betul Pak. Makanya, oh berarti harus dari sini. Jadi biar menjadi pembelajaran terhadap yang lain. Betul, betul sekali Pak. Gitu. Supaya jadi pembelajaran sama Iya. yang lain, supaya dia bekerja ya harus Iya, sesuai dengan itu. betul. Jangan sembarangan sehingga ya dampaknya itu tadi merugikan keuangan Iya. negara Pak. Ya, kalau yang jalan itu Pak, kami sudah mengikuti Pak. Ya. Kalau berikutnya apa namanya? Kalau selama ini mungkin Bapak sudah pernah mungkin tadi di Aceh ya Pak ya. Nah, sudah pernah di Aceh, terus ke Papua Barat ini mungkin Bapak pernah jumpa Pak daerah atau yang kabupaten, kota, provinsi yang sudah berhasil atau sudah memadai lah dalam penanganan korupsi Pak, sehingga korupsi itu bisa diturunkan atau bisa seminimal mungkin. Ya. Kira-kira bagaimana? Kalau untuk itu, karena saya skupnya provinsi Pak ya. Selama ini ya memang masih perlu pembenahan. Nah, cuma sebagai apa? Ya mudah-mudahan yang sudah kami lakukan penahanan itu menjadi contoh daripada pemerintah daerah itu sendiri. Ya, terjadi lagi. Kenyataannya ya memang masih terjadi gitu. terjadi. Makanya untuk itu kami juga sama dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia. Kami tanggal 5 akan diadakan di mana? Di Papua Barat Daya, dan tanggal 9 di Papua Barat. Ya, salah satunya yaitu dengan judulnya itu perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah serta perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Jadi situ karena kan Pak Jaksa Agung setelah melakukan penindakan, melakukan penangkapan, pemberkasan dan itu semua, makanya kewajiban kami untuk memperbaiki sistemnya. Nah, makanya kami akan mengundang dari BPKP juga masalah pengelolaan keuangan daerah, dan kami juga mengundang dari ahlinya dari LKPP masalah pengadaan barang dan jasa. Makanya akan kami kumpulkan nanti semua OPD, inspektorat, dewannya, kontraktornya, dari balai semua, biar paham bagaimana. Karena yang kita hadirkan adalah ahlinya dari LKPP dan dari BPKP. Nah, nanti kami dari kejaksaan akan menampilkan titik-titik rawan mana yang terjadi tindak pidana korupsi. Kan itulah yang mungkin kebetulan Pak Jampitsus sendiri bersedia menjadi keynote speaker nanti. Mudah-mudahan berjalan lancar, ini lagi kita susun. Mudah-mudahan. Ya memang kalau kita perhatikan Pak, memang ya korupsi ya di sekitar situ saja Pak sebenarnya. Koruptor
Ya, dari mulai penyelenggara pemerintahnya, rekanannya, ya seputar itu saja sebenarnya Pak. Dua-dua itu kadang-kadang, waduh ini yang seperti Bapak jelaskan tadi, dia sudah tidak spek, masih dibayar. Ini kan harusnya kan PPK-nya kan harus tahu tanggung jawabnya apa, kewajibannya sebagai PPK. Terus terkait lagi masa rekanan ya harusnya dia melaksanakan sesuai yang dikontrakkan. Ya K250 ya pasanglah K250 kan. Ya betul. Nah, terus yang pengawas juga begitu kan. Kalau misalnya memang melakukan pengawasan harusnya tertuang dalam kertas kerjanya bahwa ini yang terpasang K100 misalnya K150 harusnya dia komentar di situ Pak. Harusnya dia meluruskan yang sudah dikerjakan oleh rekanan ya Pak ya, kira-kira itu. Konsultan sendiri kan bisa melakukan teguran. Nah, itu. Ini nggak sesuai, Betul. rubah. Iya. Oke. Ini tidak dilakukan. Kalau menurut Bapak kira-kira apa langkah ke depan kita Pak supaya korupsi ini bukan meningkat Pak, malah mungkin mudah-mudahan bisa menurun di tahun 2004 sampai 2025 ini Pak. Karena tadi kita sama-sama dengar bahwa Bapak tadi dari 2022, 2023 malah meningkat. Kalau 2005 ini ya gimana strategi kita Pak? Apa langkah kita untuk itu Pak? Ya langkah-langkahnya kalau menurut saya kan pihak penyelenggara ini sendiri harus kalau memang tidak paham, ya harusnya bertanya. Betul, betul. Setuju. Kadang begini, mungkin saya paparkan sedikit bahwa selama saya di sini 2 tahun, bahkan kepala dinas pun waktu itu 3 orang saya penjarakan. Ya. Ya. Tidak ada yang datang ke kami, bukan kami mau dikenal. Maksudnya harusnya kalau waktu saya di Aceh, terus saya pernah jadi Kalongan, begitu kami tindak, besoknya sudah datang. Pak, apa sih yang harus kita lakukan biar kita nggak terjerat? Gitu. Makanya kami jelaskan bahwa kami di kejaksaan itu selama ini kawan-kawan dari pemerintah daerah, dari yang lain, taunya jaksa itu tukang meriksa, tukang jebloskan aja. Cuma itu. Iya. Makanya saya kasih tahu bahwa kami itu ada bagian-bagiannya. Ada intelijennya, ada pidana umumnya, ada perdata dan tata usahanya. Kan banyak, Pak. Yang banyak harusnya yang dipakai itu adalah 2. Datun itu bukan sebagai pendamping, dia juga sebagai pengacara negara. Nah, cuma kebanyakannya pada saat minta pendampingan itu barang sudah jadi. Jadi si pemenangnya sudah ada. Nah, setelah itu pada saat pengerjaan minta didampingi. Nah, pada saat dampingi hanya sekedar MOU, terus setelah itu lepas. Nah, pada sifatnya dari Datun ini, pendampingan ini adalah pasif. Dan kami bisa melakukan pemutusan terhadap MOU ini. Nah, disitulah harusnya itu dari mulai tender, mau melakukan tender itu udah didampingi. Gitu. Kami tidak tahu bagaimana ini spek seperti ini, tapi kami secara hukum kan gitu pendampingan. Nah di situ kan kadang ada yang nakal, ada itu biar bisa dikasih tahu. Gitu. Iya, disitulah kolaborasinya. Nah kalaupun ada gangguan, nah digandenglah kami dengan pengawalan dan ujian Pak. Jadi nanti kalau ada apa-apa, misalkan ini minta dibayar 100% padahal pekerjaan 80%, di bagian ini yang akan bekerja, jangan dibayar, kan pasti akan mundur. Nah itulah fungsinya daripada pendampingan itu. Cuma mungkin kadang-kadang berpikiran, waduh, kalau dari awal nanti ketahuan kita bermain. Ya kalau udah ada niat dari situ ya susah. Gitu. Makanya harusnya dari mulai pemilihan siapa pemenangnya seperti apa, langsung itu dari awal kita dampingi, kita paparkan, dan kita juga gak asal-asalan nerima bahwa ini harus didampingi, enggak, kita dulu.
Gitu. Apa sih yang menjadi kendalanya dampingi? Kalau hanya bisa timbunan ngapain? Toh itu kerjaannya cemen kan? Nah, makanya kami digariskan yang menjadi pendampingan ini adalah program yang strategis. Tapi tidak menutup kemungkinan ada misalkan di sini rawan atau apa, ada gangguan, kita dampingi. Ya, harusnya itu jadi banyak koordinasi dengan kita. Tapi satu, bukan berarti kami pintar. Tapi setidak-tidaknya kami tahu rambu-rambu mana. Nah, ada sinergi karena kejaksaan itu ada bukan untuk memenjarakan kontraktor ataupun pegawai pejabat pemerintah, tapi kita bersinergi di sini, sama-sama membangun di mana kejaksaan itu berdiri. Itu aja. Tapi sebenarnya ya Pak ya, kontraktor maupun pihak pemerintah sendiri harusnya bisa mendapatkan bimbingan dari kejaksaan ya Pak ya. Bisa ya Pak ya. Kalau sejauh ini Pak, apakah apakah pemerintah tahu kondisi begini Pak? Kalau misalnya tahu kan, oh dia dari awal sudah menggandeng. Sebetulnya harusnya tahu Pak, Harusnya karena tahu. kan gini, seperti Pak Kajati sebagai pimpinan tertinggi di kami itu melakukan MOU dengan gubernur. Kan itu menyangkut induknya. Induk daripada MOU itu kesepakatan itu. Harusnya itu ditindaklanjuti oleh dinas-dinasnya. Gitu. Ataupun ada yang menggugat, kami bisa turun Pak. Daripada misalkan dengan pengacara, kami ahlinya Acara negara. pengacara negara. Makanya saya sering katakan pada saat saya juga di sini, jangan takut datang ke kejaksaan. Cuma ya itu tadi kadang. Kawan dari pemerintah daerah mau datang ke kejaksaan, takut diomongin sama yang lain, weh jangan-jangan lagi diperiksa. Nah, makanya saya balik. Apa yang harus datang ke sana? Oh jangan Pak. Jadi harus di mana? Karena begitu saya datang ke misalkan taruhlah ke UPR, saya datang pakai seragam. Wih ada apa? Tuh. Wah jangan-jangan ini mau digeledah atau apa? Kan itu serba salah. Kita ngopi bareng-bareng dipikirnya wah ini ada apa ini? Makanya harusnya kan datanglah ke tempat kami koordinasi karena kami juga ada di situ. Bantuan silahkan kami datang. Yang jelas jaksa itu adalah satu. Jadi bukan hanya karena saya ini aspicus, khusus korupsi aja enggak Pak. Jadi walaupun ada Askintel, Asdatun, pada saat saya minta untuk menjadi penyidik, dia bisa karena jabatan kami dua. Jabatan secara struktural saya adalah aspicus, tapi secara fungsional saya sidang untuk perkara pembunuhan atau saya bisa sidang gitu Pak. Atau saya sebagai jaksa pengacara negara saya juga bisa turun. Itulah jaksa, makanya jaksa adalah satu. Makanya kami kalau misalkan disuruh sidang di Jakarta asal dengan screen kami bisa datang. Luas. Luas. Makanya silahkan datang ke kami. Kami yang nanti akan arahkan. Oh ada seperti ini. Oh ini ke sini. Oh ini ke sini. Kan gitu Pak. Iya. Kalau misalnya sudah tahu, apalagi gratisan ya Pak ya. Iya. Masa gratisan aja nggak mau datang. Ya terus terang aja mungkin kami ini nggak senang Pak kalau ditakuti. Gitu. Ya. Jangan berpikir kami senang ditakuti, enggak Pak. Saya lebih baik bisa berbaur. Gitu. Karena makanya sering saya katakan dengan kawan pemerintah daerah. Kalau nanti kita berteman hadap-hadapan di kantor saya cuma satu arah. Saya yang bertanya, Anda yang menjawab. Ya, tapi konsultasi ya seperti kami datang ke BPKP enak-enak aja saja kan. Nah, kita bertanya Bapak pun ini jawab karena untuk kebersamaan. Bukan ada di situ duduk satu di sini rendah atau enggak kan sama. Tapi kalau ketemu dengan saya di pemeriksaan kan lain statusnya.
Mungkin pada saatnya datangnya itu dengan panggilan kan gitu Pak. Tapi dengan koordinasi inilah mungkin yang akan enak nantinya. Gitu. Jadi kalau udah biasa kita koordinasi, nggak akan ada lagi cerita isi diperiksa di anu sendiri. Baik Pak, kalau yang selanjutnya ya Pak ya, tadi berkaca dari tahun 2002, 2003 itu ada peningkatan korupsi ya Pak ya. Nah ini bagaimana Pak kira-kira harapan terbesar kita ya Pak ya untuk mewujudkan Papua yang bebas korupsi ya, yang untuk mewujudkan Papua yang bebas korupsi, apa kira-kira langkah-langkah konkretnya Pak? Ya langkah-langkahnya mungkin terutama ya kita kan harus satukan dulu persepsi Pak. Satukan persepsi Ya. ya Pak ya. Kita adakan pelatihan-pelatihan, pemahaman-pemahaman terhadap peraturan-peraturan ini kan gitu Pak. Ya. Makanya kita samakan persepsi, kita sama-sama membedah apa sih Iya, yang menjadi ininya. betul, Jadi kita sama-sama aja berbaur, betul, saling mengingatkan. betul. Kan mungkin ke BPKP juga kan bisa orang bertanya kan Pak, Betul, bukan betul hanya untuk sekali. menghitung kerugian negara Iya, aja kan betul Pak. sekali Pak. Itu sama artinya. Dan kami juga kadang tidak tahu, tapi kan kami juga bertanya, oh seperti ini saya baca undang-undangnya, oh di sini melanggarnya, kan gitu Pak. Jadi lebih baik kalau ada peraturan, misalkan peraturan pemerintah yang baru, terus ternyata beliau nggak bisa menjabarkan, kan bisa datang ke kami. Pak, Iya. bahasa hukum peraturan itu Betul, kan Pak. betul Pak. Oh ini seperti ini, mungkin kita. Kalau kita nggak, kita kan cari yang terbaik ke atas Siap. lagi kan gitu. Oke. Koordinasi intinya Koordinasi kan yang yang efektif lah ya, Pak, ya. efektif itu koordinasi Pak. Betul. Gitu. Langkah-langkah itu kan bisa diatasi. Oh ini ternyata ada kemacetan di sini, kita cari solusinya. Gitu. Iya betul, cari solusi. Bukan mencari solusi setelah terjadi, minta tolong, ya gimana? Udah ini kan uang negara. Betul, gitu, Pak. uang negara. Kan gitu Pak. Siap Pak. Oke Pak. Sebelum kita ini Pak, masuk sesi tanya jawab ya Pak ya. Kita break sejenak ya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak. Oke, nih mohon maaf. Iya, ya Pak. Sesuatu yang dilakukan dengan hati pasti akan memberi arti. Pernah dengar ungkapan itu? Kurasa itu yang membuat hadir kami bernilai hingga saat ini. Walaupun datang dari arah yang berbeda, dengan beragam sudut pandang, tapi kami miliki semangat yang sama. Berkarya, bekerja, berinovasi, bertanggung jawab untuk raih harapan kami. Tak berhenti hingga keberhasilan kami dapati. Karena keberhasilan ini menjadi keberhasilan kita bersama. Pencapaian ini menjadi pencapaian kita semua. Kami hadir dan terus bergerak, membawa semangat perubahan. Merumuskan formula untuk mendorong perbaikan. Meluruskan apa yang keliru, menjaga agar lajunya lurus maju.
mengerahkan segenap daya dan upaya, memberikan yang terbaik untuk mitra kerja. Semua kajian yang kita paparkan, semua hasil pengawasan yang kita terbitkan hanya akan bernilai jika dilakukan dengan hati. Karena sesuatu yang diniatkan sepenuh hati, konsisten dilakukan dengan hati, sudah pasti akan memberi arti. I think it's time to blow this scene. Get everybody to step together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. I think it's time to blow this scene. Get everybody to step together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. I think it's time to blow this scene. Get everybody to step together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bapak Ibu, kita lanjutkan acara kita ya. Di sini sesi tanya jawab ini sebenarnya kita bagi 3 kelompok. Yang pertama itu kita akan mendahulukan bertanya melalui Zoom yang sudah raise hand. Namun sampai dengan saat ini belum ada yang melakukan atau raise hand ya Pak. Terus kemudian kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah hadir di ruangan aula perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat untuk bertanya. Silakan Pak Hani.
bertanya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Astitsus, saya ada dua pertanyaan dalam forum ini. Yang pertama, tadi saya menangkap di awal Bapak mengatakan bahwa sebagian besar kasus korupsi yang ada di Papua itu terjadi karena rendahnya pemahaman. Nah, saya tadi berpikir kalau masalah pemahaman rendah, katanya kan di timur memang kecenderungan seperti itu, Pak ya. Bukan bermaksud mendiskreditkan wilayah timur, tapi kenyataannya ternyata di sini pun kasus-kasus tersebut terjadi karena pemahaman yang rendah gitu kan. Saya berpikir apakah kalau misalnya pemahamannya rendah, berarti dia tidak tahu kalau melakukan kesalahan, itu bisa dijerat kasus korupsi. Itu yang pertama, Pak, pertanyaannya. Karena dia nggak tahu nih, dia nggak berniat gitu kan. Yang pertama, terus yang kedua, semangat pemberantasan korupsi itu kan adalah penyelamatan uang negara, gitu. Kemudian tadi sempat disampaikan oleh Bapak bahwa di Papua Barat ini juga terkendala permasalahan geografis di mana kita tahu sidang itu dilaksanakan di ibu kota provinsi, dalam hal ini di Manokwari. Nah, saya berpikir terkait dengan kos, Pak. Kos. Tentu Bapak-bapak jaksa yang ada di kabupaten, yang ada di kejaksaan negeri, itu membutuhkan biaya yang cukup besar untuk menyidik suatu kasus, mulai dari lidik sampai dengan sidang. Apalagi sidangnya bolak-balik, katakanlah di Fak-Fak atau kayak mana, bolak-balik Manokwari, dan itu tidak 1-2 kali, Pak, bisa berulang kali, yang entah memakan biaya berapa besar, kemudian melibatkan tim BPKP juga, kadang-kadang seperti itu untuk menghitung kerugian keuangan negaranya, belum lagi melibatkan ahli teknis gitu kan. Nah, karena banyaknya biaya yang dikeluarkan dalam menyidik satu kasus, terutama di Papua ya Pak ya, karena masalah atau kondisi geografis tadi, apakah ada kebijakan batasan nilai kerugian negara yang dilanjutkan penyidikannya? Kalau kami kan berpikir cost and benefit Pak ya, jangan sampai kerugiannya katakanlah 200 juta, tapi biaya kita didik sampai dengan sidang sampai dengan 500 juta gitu kan. Nah, apakah ada kebijakan seperti itu Pak di kejaksaan? Dan kalau ada, mohon izin nilainya berapa Pak? Mungkin bisa disebutkan. Itu Pak, dua pertanyaan dari saya. Oh ya, mohon izin, saya memperkenalkan diri Pak tadi Pak. Samsul Pak, saya Korwas bidang akuntan negara di provinsi di BPKP, perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat. Menjadi Demikian manusia. Pak pertanyaan saya. Saya kembali ke tempat. Oke, Pak Hani. Langsung dijawab, Pak. Ya, langsung dijawab saja ya, Pak ya. Mungkin yang pertama tadi terkait masalah pemahaman ya, Pak ya. Masalah pemahaman kalau dia tidak paham atau dia tidak atau kurang paham, apakah ini bisa dijarak hukuman, Pak? Kira-kira begitu. Gitu ya, Pak ya. Kurang pemahaman. Jadi yang pemahamannya itu seperti ini Pak ya. Ada salah satu kepala dinas, bukan kepala, setingkat kepala dinas. Ya. Eselon 2. Jadi dia punya proyek. Proyeknya itu pembersihan halaman dan pembuatan pagar. Jadi dia bikin sendiri, dia nyuruh orang, kamu bikinkan kontrak, dibikinkan kontrak, nggak ada lelang, nggak ada apa. Terus dia beli, dia cet, udah, duitnya diambil. Begitu kita tahu, kita minta keterangan. Pertanyaan satu, Pak. Itu kan untung saya. Emang saya nggak boleh untung? Itu salah satunya, Pak. Kenapa saya bilang pemahaman? Ini eselon 2 loh, Pak. Ya.
Masa beli sapu ini harus saya kumpulkan, kata. Dia nggak paham bahwa ini ada proyek ini harus ditenderkan. Siapa ini pelaksananya? Ada kontraknya, ada. Itu salah satunya. Dan yang lain pun gitu. Ya saya kan nggak tahu. Gitu. Emang harus seperti ini Pak ya? Itu kepala dinas. Gitu. Bisa dicairkan jam 12 malam, hitungan dari mana Pak? Kalau saya harus jujur. Iya. Ah, seperti itulah Pak. Makanya Kira-kira pemahaman apa? terhadap itu rendah. Salah satunya itu Pak. Yang kedua itu terkait biaya Pak. Kalau penanganan perkara yang di daerah ya, atau di Kejari ya Pak ya, misalnya tadi di Fakfak ya Pak ya, kan kalau misalnya dari penanganan mulai dari penyelidikan, penyidikan, nanti limpah ke mana ke penuntutan, kan perlu biaya besar Pak. Padahal mungkin ruginya cuma 200 juta misalnya mungkinnya biayanya mungkin bisa jadi sampai 500 sampai mungkin lebih Pak. Kira-kira ada batasan nggak kira-kira dalam hal ini penanganan terkait korupsi? Seperti itu. Kalau batasan seperti itu tidak ada Pak. Tidak ada. Cuma kami melakukan kebijakan kalau memang hanya 50 juta itu supaya dikembalikan Pak. Iya, iya. Dan kami rata-rata di Papua Barat ini paling rendah 1 miliar Pak. Tapi itu pun di wilayah ini. Kami pernah melakukan itu tuh 1 miliar 50 juta Pak. Tapi itu nggak membebankan uang banyak. Pak. Iya. Hanya di skup di daerah sini. Iya. Tapi kalau yang keluar Pak, ya seperti saya di Sorong, itu kerugiannya menyampai sekitar yang pertama 12 miliar, yang kedua 14 miliar, Iya. yang di Iya, Pak. Mogoy juga 8,5 Iya. miliar. Betul. Ya. Hampir jarang lah di bawah 1 miliar Pak, kalau kami yang nangani Pak. Iya, betul. Berarti memang ada lah kira-kira kalau yang memang besar biayanya udahlah selesaikan. Tapi juga mungkin dalam melakukan melakukan penyidikan, kami mungkin di dalam satu perkara ini duit harus habis. Ini enggak Pak. Jadi biasanya kita dikasih 3 perkara. Satu perkaranya misalkan ada 200 juta satu perkara sampai tuntas. Nah, kami biasanya di satu daerah misalkan kami ke Sorong Pak. Ya. Ke Sorong itu ada beberapa perkara yang harus kita periksa. Kita menggunakan sprint 1 tapi untuk memeriksa beberapa orang. Jadi ada penghematannya di sana. Jadi kami enggak, oh ini perkara harus pakai duit ini, harus pakai duit ini. Kamilah yang memanage. Kalau seperti itu kami nggak akan mampu dalam perkara ini sampai 12 orang, 12 perkara. Makanya itulah disulitnya gitu Pak. Ada strateginya ya Pak? Strategi. Ada strategi. Karena kalau berdasarkan anggaran, tidak cukup. nombok Pak. Nombok ya. Gitu. Cuma ya dengan sprint ini kita bisa lakukan ini. Oke. Ada strateginya ya Pak. Strategi. Oke, ini sudah ada yang raise hand Pak dari Zoom kita. Mungkin kita berikan kesempatan ya Pak ya untuk penanya yang di Zoom, silakan yang di Zoom bertanya. Ya Pak, silakan Pak. Wabarakatuh. Ya, izin Pak Aspitsus, saya perkenalkan diri. Saya Muhyiddin Tafalas dari Inspektorat Raja Ampat Pak. Ya. Kebetulan, mohon maaf, kebetulan ada dinas luar, jadi saya ikuti Zoom dari tempat penginapan. Izin Pak Hasan. Ya, siapa? Ya. Bisa Baik. Ini ya. Pak, lebih lantang lagi, lebih keras lagi supaya kami di sini bisa lebih jelas mendengarnya Pak. Oh iya Pak, ya baik. Izin Pak Aspitsus, selamat sore, Assalamualaikum. Ada 2 hal barangkali yang mungkin ingin saya informasikan barangkali, sekaligus mungkin minta penjelasan lebih rinci. Yang pertama
kaitannya dengan rencana program pembangunan tahun 2025 itu pengembangan rumah sakit Pak di Waisai dari dana DAK. Itu teman-teman dari Dinas Kesehatan dan manajemen rumah sakit itu kami berdiskusi datang ke kami. Kesimpulannya saya arahkan untuk pendampingan Pak, nanti pendampingan dari kejaksaan. Itu rencana pembangunan pengembangan rumah sakit nilainya menurut saya untuk daerah cukup besar, itu sekitar 170-an M Pak. Nah, secara lisan juga kami udah secara lisan aja sempat informasikan ini ke Kasidatun, ke Jari Sorong. Barangkali mungkin lebih kami mendapatkan informasi dari Pak Aspitsus, barangkali langkah-langkah barangkali administrasi ya yang harus kami penuhi untuk melakukan apa ya kerjasama atau meminta untuk pendampingan itu. Dari awalnya memang saya berpikir bahwa nanti pada tahap pelaksanaan saja, tapi alhamdulillah tadi dapat informasi baru dari mulai menyusun rencana pelelangan sampai pada pelaksanaan sampai pelaporan itu tetap didampingi oleh kejaksaan. Itu juga saran kami ke manajemen rumah sakit. Yang kedua, tadi saya dapat informasi bahwa ada rencana semacam sosialisasi dari Pak Aspitsus di Papua Barat Daya, mungkin mengantisipasi kami yang barangkali karena sudah ada tugas lain yang kami rencanakan, mungkin itu bisa dilakukan dengan Zoom juga, biar kami bisa sekalipun bisa tidak berada di tempat, kami bisa ikuti Pak. Mungkin dua itu aja Pak. Saya minta maaf menyita waktu. Sepikir itu aja Pak. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita jawab ya Pak. Yang pertama tadi pertanyaannya ini yang dari teman kita ini sudah melakukan pendampingan. Kira-kira apa syarat-syarat atau langkah-langkah administrasi yang dibutuhkan untuk pendampingan ini Pak? Setahu saya kalau untuk Raja Empat itu kan sudah melakukan MOU Pak MOU. dengan Kejaksaan Negeri Sorong. Ya langkah-langkah itu mungkin ya tadi Bapak bahwa menyatakan melakukan pendampingan itu setelah ada pemenang. Tapi saya sarankan kan tadi dari apa? Dari mulai awal tender. Itu kan ada kewenangannya ada di pihak Raja Empat. Ya. Silakan. Mau dari mana? Alangkah baiknya dari mulai awal biar kami tahu. Syarat-syaratnya apa? Ya mungkin itulah yang harus didiskusikan dengan Kasidatun di Sorong. Apa yang harus ini? Biasanya kan bersurat, minta persetujuan dari Kajari, dan selanjutnya kapan akan dilakukan ekspos. Apa sih yang harus yang mau didampingi itu apa? Itu. Dalam hal apa? Makanya dari mana? Kalau memang udah ada pemenangnya berarti pendampingannya pada saat pelaksanaan pekerjaan itu. Jadi kalau teknisnya mungkin dari Kejaksaan Negeri, karena saya memang bukan bidang datun, tetapi saya juga mantan Kajari, jadi paham saya. Jadi silakan dari pemerintah daerah itu sendiri mengajukan surat kepada Kajari, nanti Kajari akan mendisposisi kepada Kasidatun supaya pihak yang berkepentingan yaitu dari misalkan dari Kesehatan, atau direktur rumah sakit ya, karena membuat ke rumah sakit, dia datang ke Kejaksaan Negeri Sorong berikut dengan kalau memang sudah ada pelaksana pembangunannya, ya dengan itunya, dengan kontraktornya untuk memaparkan apa sih yang mau dibuat, seperti apa dan sampai kapan, itu semua dipaparkan nanti. Itu aja Pak. Yang pertama. Ya, yang berikutnya nomor 2. Ini kan Bapak mau lakukan sosialisasi ya di Papua Barat. Bisa nggak dibuka FGD ya? FGD bisa nggak dibuka melalui Zoom juga Pak, supaya kalau misalnya bapak-bapak di Provinsi Papua Barat Daya itu ada yang berhalangan, bisa mengikuti seperti kita saat ini Pak melalui gitu. Zoom. Ya.
Coba Mungkin nanti saya diskusikan dengan pimpinan ya Pak. Ya, Ya, oke. boleh. Boleh Boleh. nanti saya Mungkin ini apa? Saya usahakan bisa dengan Zoom. lebih fleksibel ya Pak ya, Ya. supaya ada yang bisa daring maupun luring ya Pak ya, Ya. Yang bisa pesertanya lebih banyak dan lebih luas lagi jangkauan kita. Ya, Ya. boleh. Oke, mungkin masih adakah yang raise hand di Zoom? Kalau tidak ada, kita kasih kesempatan Bapak, Ibu, atau rekan yang ada di ruang aula kita untuk bertanya. Silahkan, yang sudah dipersiapkan. Di chat room. Oke, di chat room ya, kalau misalnya kita ini. Tolong tampilkan. Di sini nggak kelihatan. Kita coba yang dari chat ya Pak ya, apa yang ditanyakan. Belum keluar di monitor saya. Nanti kalau misalnya keluar bisa saya baca. Ya oke. Sudah keluar. Ini ada 3 ya. 3 ya. 2 terakhir saja ya. Yang pertama dari Pak Andang Takwa. Sejauh pengalaman Bapak sekalian dalam menangani kasus korupsi di daerah, bagaimana trik untuk menangani resistensi yang mungkin muncul, Pak? Berarti mungkin ini Pak, kita misalnya BPKP, penyidik ya Pak ya, kan di sini kan pasti ada resistensi lah dari pihak Pemda kalau dalam penanganan korupsi ini. Nah ini bagaimana ini cara menanganinya Pak, kalau misalnya misalnya kita, ini ada sudah seperti tadi Pak, mungkin itu gejala resistensi itu Pak. Seperti yang Bapak lakukan penyidikan tadi Monggoy, tahu-tahu inspektorat masuk juga. Kira-kira itu mungkin kalau menurut saya salah satu ini Pak, salah satu tindakan yang disebut di sini resistensi ya. Kira-kira gimana Pak? Apa trik kita atau solusinya gimana? Kalau trik kita, ya pasti kita panggil, kita jelaskan maksudnya apa. Ya. Dalam kapasitasnya seperti apa? Apakah tahu bahwa kita ini udah melakukan penyidikan? Iya. Nah kalau memang tahu terus dia masih lakukan, maksudnya mau apa? Iya. Kan gitu Pak. Betul. Tapi kalau memang tidak tahu, gitu. Ya kami kan begini Pak. Kita kan ada SKB 3 Menteri juga Pak. Iya. Ya, pada saat kita menangani perkara, misalkan Apip sudah menangani, ya kami kan mundur Pak. Iya. Ya. Oke, betul Pak. Begitupun dengan kepolisian. Kalau kepolisian udah melakukan dik, Betul. ya kami mundur. Betul sekali Pak. Iya. Gitu. Itu ya. Ya begitu kita Pak. Ya. Saya udah melakukan penyidikan, ya yang lain mundur. Ya. Kan gitu Pak. Betul. Ya, sebagaimana kesepakatan 3 menterinya. Iya, oke. Gitu. Ya, yang berikutnya ini agak bagus juga ini Pak. Dari 25 kasus yang Bapak Aspid tangani, apakah sudah limpah semua? Pertama itu. Kedua, apakah uang pengganti bisa dikembalikan dari tuntutan oleh JPU tertinggi berapa tahun dan vonis berapa tahun? Nah, kira-kira ini. Jadi yang pertama itu, apakah yang 25 kasus tadi sudah limpah semua Pak? Tadi sudah sebenarnya disebutkan, tapi mungkin perlu diulang lagi Pak. Mungkin. Jadi hampir sebagian besar di tahun 2023 ini udah dilimpah Pak. Baru limpah ya Pak? Sudah putus. Ya, malah Kan sudah putus ya. Pak. Ya. Nah sekarang yang lagi mau dilimpah yaitu perkara BRI. BRI ya. Ada sekitar 4 tersangka BRI. Terus perkara Mogoy baru 3 tersangka. Kalau yang BRI dan perkara Kerstran udah dilimpah ke pengadilan. Ya yang sekarang lagi penyidikan yang udah kami tahan yaitu perkara yang Mogoy ini Pak. Mogoy ini ya. Baru 3 tersangka, mungkin dalam waktu dekat juga ada lagi tersangka karena kemungkinan besar sekitar 5 atau 6 orang lagi tersangka. Iya.
yang Oke. mogoi ini. Iya, oke. Yang lainnya sudah putus dan terakhir yang mengembalikan keuangan negara kurang lebih ada sekitar 4 miliaran ya ada 4 ya. miliar Yang ya, Pak, terakhir ya. ini mau dibayar ini lagi tuntutan itu yang perkara KONI Koni ya, Pak. sama Nakertran. Nakes Trans. Karena Nakertran kan ada yang 1,1 miliar Pak. 1,1 miliar. Infonya mau dibalikin sore hari ini. Sore hari ini. Ah, Oke, oke. Berarti dari 25 kasus tadi baru yang 4 sama 1,5 itu tadi, Pak. Ya, Oke, ya. Kalau ini Pak, vonisnya, kalau terkait vonisnya, vonisnya bervariasi Pak, Bervariasi, rata-rata ada yang 14 tahun, ada yang 10 tahun, Heeh. ada yang 2 tahun. Iya, iya Pak. Nah, terakhir itu kalau nggak salah ada yang sekitar 5 tahunan Pak. Oke, oke. Nah itu pun kenapa berbeda-beda? Mungkin akan bertanya juga berbeda-beda. Iya, betul Pak. Nah, karena gini kan ada pasal 3, ada pasal 2. Iya. Nah, pasal 3. Pasal 3 itu minimal 1,5 tahun. Iya, Sementara pasal 2 itu minimal 4 tahun, Pak. betul. Nah, kita itu akan menghitung berapa uang yang dikembalikan. Kenapa menjadi 10 tahun? Iya, Karena kami ada ringnya. iya. Ya, Betul. ringnya misalkan. Kerugian misalkan 10 miliar. Mm-mm, Berapa uang yang dikembalikan mm-mm. untuk uang penggantinya ini? Kalau misalkan dari 10 miliar dibalikan 5 miliar, Mm-mm. berarti kan 50% udah masuk uang. Di situ nanti ada ringnya. Berarti kita harus tuntut dari sekian sampai sekian gitu loh Pak. Mm-mm. Nah nanti misalkan pokoknya 5 tahun ini Pak. Pidana pokoknya 5 tahun. Sementara ini uang penggantinya 5 miliar. Tidak dibalikan sepeser pun. Ya. Itu ancamannya ada lagi Pak. Minimal setengah dari ancaman pidana. Gitu Pak. Kalau ini misalkan 5 tahun Pak, berarti setengahnya. Jadi uang 1 miliar ataupun 500 juta kalau nggak dibayar, ya pidananya bertambah 2,5 tahun. Gitu. Iya. Jadi kalau misalkan, kenapa sih itu bisa 1,5 tahun? Karena misalkan uangnya kemarin kalau nggak salah dibayar dia 1,5 miliar Pak. Kerugian yang diakibatkan dia itu adalah 1,5 miliar. Ternyata dibayar semua Pak. Di situ ada rentannya itu antara 1 sampai 2 tahun. Itu kalau sudah dibayar semua. 1 dibayar semua. Makanya kita taruh 2 tahun. Nah, putusnya jadi 1,5 tahun kan udah 2/3. Karena uang penggantinya sudah 0 Pak. Jadi 0 Ya. gitu loh. Oke. Kami ada Ada acuannya, range-nya bukan memang, ya. asal-asalan jeger-jeger gitu. Tentu dengan pertimbangan Iya, ya, Pak. Ya. Nah ini yang berikutnya Pak. Jika suatu perkara masih dalam penyelidikan dan pihak ketiga sudah melakukan pengembalian kerugian negara, apakah kasusnya tetap jalan? Kalau dia sudah mengembalikan kerugian negara, tapi ini tidak jelas juga Pak ini Pak. Ini memang tahapnya penyelidikan ya Pak ya, tapi melakukan pengembalian kerugian keuangan negara ini apakah semuanya atau setengah, atau sepertiga, atau seperdua, ini nggak jelas. Dia cuma menyebutkan bahwa melakukan pengembalian keuangan negara. Apakah kasusnya tetap jalan? Kalau misalnya seluruhnya, Ya lihat dulu kasusnya Pak. kita lihat dulu Ya. kasusnya ya Pak ya. Kalau memang hanya misalkan tidak dikerjakan, terus cuma pengadaan, ya kan, dikembalikan, ya mungkin aja bisa kita hentikan. Ya. Gitu. Oke. Iya. Memang lihat dulu kasusnya, kita pelajari, baru kita pertimbangkan apakah dilanjutkan atau. Jadi intinya dari pidana korupsi ini Pak, kan menyangkut keuangan negara Pak. Betul, keuangan negara, sepakat kalau itu. Ya. Jadi kami itu bukan hobi menghukum tahun-tahun. Iya. Kalau bisa diperingan kenapa enggak? Tapi balikin dong. Ya, uang negara. Balikin uang. Kan gitu Pak.
Ini mungkin sudah ada lagi yang raise hand, ini Pak. Silakan yang dari Zoom kalau mau bertanya. Apakah memang ada raise hand? Tidak ada ya? Tidak ada. Mungkin langsung saja kita beri kesempatan rekan kita dari ruangan Aula Perwakilan BPKP Papua Barat. Ya, silakan Pak Putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wah, siang menjelang sore Pak Sus, Pak Hasan. Ya, silakan Pak. Di sini saya mencoba Pak menanyakan terkait dengan sikap daripada penuntutan nih Pak. Ini sudah melewati dikdut Pak ya, artinya sudah di persidangan. Nah, di mana nih saya ambilkan contoh nih Pak. Dalam persidangan bahkan sudah melalui KKKN. Jadi nilai kerugiannya sudah ditetapkan oleh penuntut. Kemudian di sini taruhlah umpamanya nilai kontraknya 1 miliar Pak terhadap pekerjaan 10 unit rumah. Dari 10 unit rumah itu tipikal, artinya prototype sama semua dengan nilai masing-masing berarti 100 juta Pak ya. Nah, di sini artinya terbangun dari 10 unit dengan nilai kontrak 1 miliar, baru terbangun 5 umpamanya. Nah, sedangkan di sini sudah yang namanya sudah tut sudah melewati dit sampai tut, jadi unsur tipikornya sudah ketemu. Jadi ada pihak yang terlibat atau diuntungkan, kemudian ada pelanggaran hukum, kemudian ada kerugian negara. Itu jelas. Dan hakim pun sepakat. Nah, di sini terkait dengan nilai kerugiannya nih Pak. Di mana hasil PKKN-nya maupun dari penyidiknya menyatakan bahwa itu adalah begitu ada pelanggaran hukum, taruhlah pokoknya uangnya 1 miliar itu sudah tertransfer ke pihak ketiga dengan berita acara fiktif segala macam sehingga keluarlah SP2D 100 miliar. Nah, kemudian oleh penyidik bahwa ini ada pelanggaran hukum, dinyatakanlah total loss. Nilai kerugiannya adalah 1 miliar. Kan gitu Pak ya. Taruh dengan catatan nilai fisik atau fisiknya itu sesuai dengan kualitas. Kalau sudah sesuai dengan kualitas, tadi dibilang tadinya seharusnya K250 menjadi 125, saya sepakat total loss karena gagal bangunan, gagal konstruksi dinyatakan sana. Tapi di sini dengan kualitas sesuai dengan perencanaan. Kemudian di sidang oleh hakim biasanya dia mencari kerugian real, Pak. Bahkan rumah 5 unit itu sudah selesai dan dimanfaatkan. Negara diberikan manfaat atas 5 tadi. Sehingga hakim menyatakan bahwa ini kerugiannya bukan 1 miliar. Walaupun dia ada pelanggaran situ, ada hak terlibat atau diuntungkan, ada kerugian negara, namun oleh pihak hakim mintalah PKKN atau minta dihitung ulang berapa sih realnya kerugiannya tadi. Nah, dengan sikap seperti itu di sini ada dispute Pak, ada perbedaan pendapat Pak ya dari hakim dengan penuntut. Kira-kira gimana Pak? Apakah kita menerima hasil putusan itu atau seperti apa Pak? Makasih Pak. Terima kasih Pak Putu. Jadi bisa itu ya Pak ya? Bisa langsung dijawab Pak? Oke, silakan Pak. Kalau kami biasanya untuk masalah kerugian negara kan tidak pernah ngotot Pak. Ya. Yang menghitungkan biasanya kalau nggak dari Bapak, ya, dari BPK atau akuntan publik kan gitu. Kalau BPKP sendiri menyatakan bahwa yang 5 ini udah bagus, nggak mungkin kami minta 10 total loss, kan gitu Pak. Ya kalau memang ada putusan hakim, ya memang kita harus jalankan. Tapi Pak, kami ada yang bertolak belakang seperti di Bapak. Saya paham maksudnya. Kami pernah hitungan BPKP bahwa ini sepakat dengan jaksa sama. Ya. Dari perilaku rumah-rumah ini yang kemarin jadi itu adalah kerugian negaranya misalkan 15 miliar, Pak. Nah, ternyata dihitung kan biasa pancingannya di situ, Pak. Kayak seperti. Tapi yang Bapak tanyakan tadi, menurut Bapak yang 5 unit ini sesuai
Ya kan Pak? Sesuai dengan spek. Kan gitu. Kalau sesuai dengan spek, kami nggak akan tutup 1 miliar Pak. Pasti 500 Pak. Iya, betul. Nah, kecuali perbedaan pendapat, ada. Contohnya yang kemarin. Sekwan ya Pak. Sekwan sini Pak. Oh, sekuensi ini, ya, ya. Ya, Oke, oke, ya. menurut BPKP, Ya. ya, bahwa ini ada bangunannya, temboknya, kan gitu. Ya. Ya nggak Pak? Iya, iya. Nah, Dengan itu siapa ketua saya sini, Pak. lupa lagi. Jal. Ya kan ini ada temboknya Pak. Karena yang dilihat temboknya Pak. Kalau menurut kami, kapan dibikin temboknya? Kan gitu Pak. Kapan temboknya ini ada? Kan ini temboknya yang harus dibangun ini kan 2022. Oke. Selesai 2022 juga. Ah, Ini dibangun 2023. Nah, tapi dari pihak BPKP katanya, ini ada bangunannya Pak. Karena keluar duitnya harus dihitung. Kalau saya duitnya juga udah habis kok. Kan gitu Pak. Nah, itu kadang yang paling berbeda. Itu satu. Padahal ini juga beres juga Pak. Gak sesuai spek. Dia dari mana hitungannya? Orang dia cuma tembok-tembok aja, yang penting ada. Kan gitu. Tapi dari pihak Bapak biasanya kasihan dia udah keluar semen, kan gitu. Ya enggak? Kalau kami mikirnya bukan itu Pak. Nah ini seperti yang Mogoy ini Pak. Makanya, kalau hitung duitnya udah keluar, semua akan asal-asalan Pak. Ya enggak Pak? Kalau harusnya 250K, tapi dia bikin 100K, tetap harus diperhitungkan, semua akan begitu. Manakala rugi, hancur, apes. Tapi kalau tidak ketahuan Pak, untuk banyak dia Pak, betul. ya enggak? Iya, betul. Maka kami itu akan seperti itu Pak. Kalau hanya ada kursinya ada Pak, ya enak banget ya Pak. Ada pemeriksaan cepat kursinya. Nah ini seperti bangunan itu yang kemarin, kenapa kemarin waktu itu anak buah saya bersih tegang masalah tembok, ya itu tadi, temboknya baru dibangun sementara duitnya udah duluan. Nah itu pun dengan Mogoy, untung sepakat Pak Bapak dengan kami. Ya, yang kami takutkan dari kemarin Mogoy ini Pak, ini kan semennya ada, baterainya ada. Tapi yang diminta kan 150K, yang ada 100K. Kasihan Pak, dia udah keluar duit juga, masa di total loss? Tapi kalau dibiarkan Pak, Betul. nanti di tempat-tempat lain dia bikin segitu. Ya kan? Kalau nggak ketahuan Pak, dia untung banyak. Ya, ini rugi banyak Pak. Kenapa rugi banyak? Karena udah dikerjakan 50%, dia alasannya ini udah diputus kontrak lah. Ini udah ini. Ngomong tapi diputus kontrak Pak. Begitu kami ke lapangan, kok ini udah selesai? Siapa yang kerja? Kan gitu. Betul. Nah sekarang diperlakukan karena memang tidak sesuai spek. Waduh Pak, saya rugi banyak. Siapa yang salah? Saya akui bahwa ini benar. Apa-apaan ini penegakan hukum seperti ini. Makanya kami akan memberi contoh. Jangan main asal-asalan. Kalau asal-asalan akui, ya diperhitungkan, akan seperti itu. Gitu loh Pak. Itu aja mungkin dari saya Pak. Oke. Clear ya Pak Putih ya. Oke. Apa namanya, masih ada yang ini? Yang bertanya dari ya silakan Pak Abdi. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, mungkin dalam sesi kita sore ini. Selamat sore mungkin Pak Sigitsus dan juga Pak Hasan selaku narasumber. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Abdillah Hamdi,
yang saat ini juga menjadi bagian dari bidang investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat. Yang ingin saya tanyakan nih Pak, sebenarnya ketika mulai dari awal kasus masuk pengaduan begitu, kemudian sampai dengan limpah itu prosesnya itu bagaimana Pak? Karena banyak dari kami, khususnya saya yang baru menjadi auditor mungkin 2 tahun itu merasa bingung Pak. Karena terkadang kita itu tahu itu hanya dari berita begitu. Tiba-tiba tahu judul kasus, tapi tiba-tiba sudah kapan tersangkanya begitu. Sehingga kita juga terkadang seperti adanya muncul-muncul nanti miskomunikasi seperti itu. Mungkin nanti bisa Bapak beritahukan mana ini kira-kira proses-proses yang dimungkinkan. Misalnya ketika SP3 ternyata tidak bisa dilanjut, itu seperti apa, karena apa, begitu. Kemudian bagaimana prosesnya ketika sampai dengan tersangka, dan juga bagaimana prosesnya sampai dengan limpah, seperti itu Pak. Mungkin agar nanti teman-teman yang menjadi auditor, khususnya yang di bidang investigasi juga paham, oh kasusnya pada posisi ini, dan kita sebagai auditor dapat menyikapi seperti apa kelanjutan kasusnya. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Pak Aldi, mungkin bisa langsung dijawab Pak. Kawan-kawan dari BPKP belum menghitung, tapi kami udah melakukan penetapan tersangka, gitu. Salah satunya itu Salah Pak. satunya Ya, contohnya seperti ya. itu. Jadi pada prinsipnya kami kan menetapkan tersangka minimal 2 alat bukti. Ya, 2. Biasanya kami akan berdiskusi dulu mana yang dilanggar, akan mengakibatkan kerugian negara atau tidak. Kan gitu. Bisa aja kan perbuatan itu ada tapi tidak negara tidak dirugikan. Betul. Kan itu mungkin Ya. salah satunya ya. Kami akan menetapkan itu, biasanya kami ada diskusi dulu. Kita contoh Mogoy. Ya Pak, yang paling enak kan Mogoy ini. Betul, betul. Lagi hangatnya. lagi hit ya. Kenapa kami tetapkan tersangka terlebih dahulu? Ya. Sementara perhitungan Bapak kan belum keluar. Ya, Belum diminta lagi Pak. belum diminta. Belum Jadi ya? gini, kami kan lihat tuh perbuatannya seperti apa. Karena kalau memang pasti nggak dilaksanakan, apalagi yang kita takutkan. Oke. Memang. Ya, itu pertama. Yang kedua, peraturan-peraturan yang dilanggar apa? Kami udah pastikan. Nah, makanya yang kemarin Mogoy itu udah di lapangannya seperti itu, kami ambil ahli konstruksinya, menyatakan tidak sesuai dengan spek, apalagi pada saat pengadaannya juga kami udah ke LKPP diskusi, wah ini salah. Oke. Apalagi kami bertanya kan, BPKP, oke saya ikutin, apalagi yang saya takutkan. Kan gitu. Nah, lain halnya misalkan dengan bangunan ini udah ada, perhitungan belum jelas, mungkin kami tidak berani untuk melakukan penetapan tersangka. Tapi kalau udah nyata minimal 2 alat bukti, yang jelas kalau ini kan, yang dikerjakan cuma 51%. 50%-nya pencairan udah 100%. Di situ aja udah ada kerugian negara kan. Tinggal ngitung kan itu. Dan ahlinya udah menyatakan oke. Nah kita juga udah ngobrol-ngobrol dengan BPKP yang akan menghitung, sepakat kita. Apalagi. Karena kalau korupsi itu kalah cepat, kita yang kalah. Jangan salah. Ya. Betul. Dia banyak cara, dia laporkan kita, ini kita, kita ngadu siapa yang berani, kan gitu Pak. Iya. Makanya korupsi itu extraordinary. Betul. Ya. Itu Pak. Oke. Kalah cepat, kalah kita. Betul. Sependapat saya Pak. Sependapat Pak. Memang pasti Bapak tentu dengan pertimbangan ya Pak ya. Apalagi pertama 2 alat bukti sudah terpenuhi. Kalau misalnya tidak dilakukan tindakan cepat, itu tadi menghilangkan bukti atau bagaimana mensiasati juga kira-kira mereka ya Pak ya. Makanya kami
Gak senang dengan penahanan, silahkan. Ya. Pra peradilan kan gitu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin itu saja Pak, kita cukupkan bahwa waktu kita sudah mendekati closing ya Pak ya. Sebelum penutupan kita ini kami minta Bapak membuat closing statement Pak terkait acara kita hari ini maupun terkait tindakan pidana korupsi Pak di Papua. Silakan Pak, terima kasih Pak. Jadi dari saya mungkin terima kasih kami ucapkan kepada perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat atas terselenggaranya acara ini. Semoga diskusi pada hari ini dapat menjadi harapan untuk perubahan menuju bangsa yang bersih. Karena bebas korupsi itu bukanlah mimpi. Iya, betul Pak. Mengakhiri paparan saya pada hari ini akan saya tutup dengan sebuah pantun. Silakan Pak. Jalan-jalan ke Bintuni, Cakep. di sungainya banyak buaya. Anti korupsi itu pasti, bukan mimpi. Siap. Demi Papua Barat berjaya. Terima kasih mungkin dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Siap. Mohon dimaafkan. Kadang mungkin tidak masuk tapi tidak puas dengan jawaban saya. Ya mohon dimaafkan, silahkan. Tapi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Mudah-mudahan tetap bersinergi. Siap Pak. Mudah-mudahan yang lihat ini di Papua Barat jadi bersinergi. Kami terbuka. Dan satu itu Pak, bahwa kami di sini itu keberadaan kami bukan untuk melakukan penindakan, tapi kita sama-sama untuk membangun Iya, betul. Papua Barat. Di mana kita berpijak, disitulah bumi harus dijinjing ya. Langit Ya. harus dijunjung. Ya. Mungkin dari saya itu aja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari kami Naracitya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan waktu dan tempat kepada Pramucitya kita. Silakan Pramucitya. Demikianlah rangkaian acara Bentang Citya edisi keempat pada siang hari ini. Terima kasih kepada Naracitya dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi pada acara siang hari ini. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi presensi pada link yang telah disampaikan melalui chatroom Zoom Meeting. Kami juga mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menjadi bagian dari gerakan melawan korupsi dengan mengisi survei pada link yang telah disampaikan juga di link Zoom Meeting. Kemudian nantikan Bentang Citya selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dengan topik fraud dalam tata kelola pertambangan di Indonesia yang disiarkan secara langsung dari Sulawesi Tenggara. Jangan lupa juga ikuti sosial media investigasi BPKP dan @bpkp_pabar untuk informasi terkini Bentang Citya Hakordia 2024. Bentang Citya juga dapat disaksikan tayangan ulangnya di dalam kanal YouTube Deputi Investigasi BPKP. Saya Miftah Nur Rahma pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think it's time to blow this and get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
think it's time to blow this and get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.